Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan jangan lupa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 3 April tahun 2022, hari Minggu Prapaskah yang kelima. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, Putramu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kisah tentang wanita yang kedapatan berzina lalu dibawa oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus untuk mendengarkan apa sikap Tuhan Yesus terhadap perempuan yang kedapatan berzina sudah sering kita dengarkan. Ada beberapa pokok pesan yang dapat kita petik dari kisah tersebut, yakni bahwa Tuhan senantiasa mengasihi setiap orang, bahkan orang berdosa pun tidak dihukumnya. Hanya kadang-kadang manusia sendiri yang menghakimi sesamanya. Meski demikian, Tuhan tetap berpesan bahwa kasih Tuhan hendaknya disertai dengan tanggapan untuk menerima kasih itu dengan tidak berbuat dosa. Artinya Tuhan tidak menghukum, tetapi Tuhan menghendaki agar manusia tidak berbuat dosa sebagai wujud tanggapan cinta kepada Allah. Maka marilah saudara-saudariku, juga di dalam hidup ini kita rendah hati, tidak menghakimi sesama kita karena kita juga masih memiliki dosa. Dan ketika kita berdosa, baiklah kita bertobat, lalu kita kembali kepada Allah, menerima uluran tangan kasih-Nya dengan tidak berbuat dosa lagi dan tidak menghakimi sesama kita, namun berlaku seperti Tuhan Yesus, menerima, mengampuni, dan mengajak kembali menanggapi kasih Allah dengan terus mengupayakan kebaikan yang telah disabdakannya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk rendah hati di hadapan Allah dan sesama, tidak mudah menghakimi sesama kita, tetapi memberikan pengampunan dan berjuang untuk tidak melakukan dosa, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.